Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani Indonesia semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang mengulas tentang manfaat 13 unsur hara tanah yang wajib diketahui untuk para tani Indonesia semuanya. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian, setiap tanaman paling tidak itu memerlukan sedikitnya 16 unsur agar tumbuhan dapat tumbuh secara maksimal. 3 unsur tersebut diperoleh dari udara yang berupa karbon, hidrogen, dan oksigen, dan yang 13 unsur lainnya disediakan oleh tanah. Jadi tanah sangat berperan penting terhadap sumber unsur yang diperlukan oleh tanaman agar tanaman tersebut tumbuh normal. 13 unsur tersebut yaitu 1. Nitrogen, 2. Fosfor, 3. Kalium, 4. Kalsium, 5. Magnesium, 6. Sulfur atau belerang atau juga lirang, kemudian klor, kemudian besi, kemudian mangan, kemudian kuprum atau tembaga, kemudian zinc atau seng, kemudian boron, dan yang terakhir adalah molybdenum. Lantas, apa saja sih manfaat dari 13 unsur tersebut? Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, 1. Nitrogen. Nitrogen adalah sebuah unsur yang memiliki peran utama bagi tanaman sebagai perangsang tumbuh, khususnya untuk cabang, batang, dan daun. Nitrogen juga berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Intinya, jika tanaman sahabat tani semuanya itu biasanya kurang hijau atau agak semu kuning, itu biasanya kekurangan unsur nitrogen. Kemudian yang kedua, unsur berikutnya adalah fosfor. Fosfor memiliki manfaat dalam merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Fosfor juga berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Selain itu, fosfor juga berfungsi untuk mempercepat pembungaan. Kemudian selanjutnya kalium. Kalium memiliki fungsi utama sebagai pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium pun juga berfungsi dalam memperkuat seluruh bagian tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Jadi kalium ini sangat bermanfaat sekali bagi tanaman yang mulai berbunga. Menginjak berbuah itu sangat penting sekali. Jadi para sahabat tani semuanya, kita perlu ingat bahwa kalium itu sangat diperlukan ketika masa bunga dan buah. Kemudian kalsium. Kalsium memiliki fungsi dalam merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada daun dan batang baik untuk menetralisir senyawa negatif pada tanaman. Kemudian magnesium. Magnesium memiliki fungsi yaitu menghijaukan daun dan membentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak. Magnesium juga berperan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Kandungan fosfat dalam tanaman dapat dinaikkan dengan bantuan magnesium. Kemudian sulfur. Manfaat sulfur yaitu berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Sulfur juga berperan penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur menjadi bagian penting dalam tanaman sebagai penghasil minyak pada tanaman sayuran. Kemudian klor atau
atau klorin, yaitu memiliki peran dalam perbaikan atau memperbaiki, meninggikan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayur. Selanjutnya besi. Besi memiliki fungsi penting bagi pernapasan tanaman dalam bentuk hijau daun. Jika unsur ini tidak tersedia pada tanah, maka tanaman akan cenderung layu dan mati. Kemudian unsur berikutnya adalah mangan. Mangan memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan unsur besi. Selain sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi, mangan juga merupakan komponen penting dalam berbagai enzim. Kemudian selanjutnya tembaga. Tembaga memiliki fungsi mendorong terbentuknya hijau daun dan dapat menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. Namun sayangnya banyak yang belum mengetahui fungsi dari tembaga sehingga sering luput dari perhatian kita. Biasanya daun yang memiliki bercak-bercak coklat kekuningan itu biasanya kekurangan tembaga. Selanjutnya adalah boron. Boron memiliki fungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan menghisap unsur kalium. Boron juga berperan dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk membentuk tumbuhan yang dapat tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji, unsur ini pun berpengaruh terhadap pembagian sel. Peran penting dalam boron yang paling nyata adalah menaikkan mutu tanaman, yaitu tanaman sayur dan tanaman buah. Kemudian molybdenum. Molybdenum memiliki fungsi yang sangat berguna bagi tanaman jeruk dan sayuran. Untuk tanaman pupuk hijau, molybdenum membantu meningkatkan nitrogen dari udara bebas. Ini karena molybdenum merupakan bagian dari komponen penyusun enzim pada bakteri nodula. Nah, dari sekian unsur tersebut ternyata banyak luput dari perhatian para sahabat tani di Indonesia. Mungkin sekian dari pembahasan unsur hara yang wajib diketahui para petani. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang sehingga dapat memberikan manfaat kepada petani di Indonesia semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia.